Selamat malam para saudara dan saudariku yang baik, dimanapun saudara dan saudariku yang baik berada pada malam hari ini. Pada kesempatan ini atau malam yang baik serta yang indah ini, saya ingin berbagi kepada saudara dan saudariku yang baik mengenai mimpi istri Pilatus. Itu terlebih dahulu kita akan membacanya pada Injil Matius bab 27 ayat 19. Begini bunyinya. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Saudara dan saudariku yang baik, sebelum kita memasuki arti atau makna simbolik dari mimpi istri Pilatus tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui sedikit alur ceritanya. Dalam Injil Matius bab 27 ini, yaitu di mana Yesus Kristus itu mewartakan kabar sukacita Injil, kabar keselamatan, karena dia adalah sabda itu sendiri. Dia adalah kebenaran serta jalan kehidupan itu sendiri. Ketika Yesus Kristus bereksistensi di hadapan para bangsanya, terlebih khusus orang-orang yang terpengaruh, yaitu pemuka-pemuka agama Yahudi, para imam serta para tua-tua, melihat Yesus merasa dengki, ada kecemburuan di mana mereka sebagai pemuka agama dikritik, bahkan dikomentari oleh Yesus mengenai ajaran mereka serta interpretasi mereka tentang hukum Musa yang seakan-akan mereka permainkan demi kepentingan pribadi maupun komunitas mereka. Kedengkian itu Yesus diserahkan supaya diadili, dihakimi oleh seorang wali negeri yang bernama Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Yesus mengatakan demikian kepada Pilatus, "Engkau sendiri telah mengatakannya." Jadi, Yesus sebagai Mesias itu, sebagai penyelamat dunia itu, diserahkan oleh para tua-tua orang Yahudi atau para imam-imam orang Yahudi untuk diadili, yaitu kepada Pilatus. Hal itu pun terjadi di mana di sana ada sebuah percakapan di antara Yesus dengan Pilatus dan Pilatus dengan para imam, di mana dalam tradisi atau dalam hal-hal hari raya, seseorang akan dibebaskan pada hari raya tertentu, yaitu dibebaskan oleh seorang wali negeri, yaitu dimiliki kuasa oleh Pilatus tersebut. Yaitu desakan orang banyak mengatakan bahwa Barnabas dibebaskan sedangkan Yesus dihukum atau disalibkan. Maka pertukaran ini terjadi, Barnabas dikeluarkan, Yesus dimasukkan dan dihukum serta disalibkan. Tetapi yang pada malam hari ini saya akan menegaskan atau membicarakan mengenai mimpi istri Pilatus tersebut yang terdapat di Injil Matius bab 27 ayat 19 tersebut. Yang tadi yang pernah kita bacakan berbunyi demikian. Istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Saudara dan saudariku yang baik, istri Pilatus mendapatkan mimpi dari Sang Bapa, dari Allah itu.
agar Pilatus tidak mencampuri urusan Yesus tersebut. Hal itu merupakan pergumulan yang berat bagi Pilatus karena istrinya mendapatkan mimpi atau ilham yang dari Allah itu agar tidak mencampuri urusan Yesus itu. Dalam hal ini, Pilatus sebagai wali negeri pasti dia mengalami pergumulan untuk memutuskan suatu tindakan yang dia ambil. Maka karena desakan orang banyak, maka Pilatus menjadi dilema. Maka Pilatus barangkali pada saat itu, jika kita interpretasikan, cemas mengambil sebuah keputusan. Tetapi Pilatus mengetahui bahwa Yesus itu tidak melakukan kesalahan, tapi Yesus itu adalah hasil dari kecemburuan kedengkian para orang-orang yang terpandang, yaitu khususnya para imam serta para tua-tua dalam bangsa Israel. Maka Pilatus sebagai wali negeri, saya pikir sebagai wali yang bijaksana, yaitu dia mencuci tangannya agar dosa serta kesalahannya tidak dilimpahkan kepada dirinya, tetapi orang yang menghasut mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan. Tindakan Pilatus ini adalah tindakan yang merupakan barangkali kebijaksanaan sebagai wali negeri. Tetapi yang mau saya perdalam yaitu mimpi istri Pilatus tersebut, di mana mimpi istri Pilatus tersebut sangat besar, sangat dalam, sangat esensial maknanya bagi kita sebagai manusia, di mana istri Pilatus mengetahui bahwa Yesus itu adalah orang benar, bahwa Yesus itu adalah orang, bahwa dia adalah sang Mesias itu yang dapat menyelamatkan semua umat manusia tersebut. Hanya di dalam Dia keselamatan menuju tempat Bapa terjadi. Dialah satu-satunya keselamatan itu. Dengan cara disalibkan, Yesus itu menebus dosa kita, menebus kekurangan kita, agar kita dihantar, agar melalui Dia kita memperoleh keselamatan, bertemu dengan Allah yang telah menyiapkan tempat bagi kita di surga. Semoga kita mengalami kedamaian, agar damai Kristus kita alami dalam kehidupan kita, dan kita juga mengalami kebahagiaan untuk berbagi cinta kasih kepada sesama. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.